Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengawali hari yang baru ini, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setiamu nyata di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami sama-sama akan belajar firman-Mu karena kami menyadari kami butuh firman Tuhan yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita lompat dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 3, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Saat Dalam Bahaya. Judul renungan firman Tuhan adalah Saat Dalam Bahaya. Lewat ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat kondisi yang dialami oleh Daud pada saat itu adalah ada orang-orang yang ingin membunuh Daud. Ia dikepung oleh tentara-tentara musuh. Ia dikejar-kejar oleh Saul dan 3.000 pasukan tentaranya. Saat Daud dalam bahaya, nyawanya terancam, ada di dalam kondisi yang sulit, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga ia dapat berkata di dalam ayatnya yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatannya. Di dalam ayatnya yang pertama, tadi kita sudah membaca, ya. Saat musuh mengepung Daud dari berbagai penjuru, seolah-olah Daud mengalami jalan buntu, seolah-olah gelap sekelilingnya. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber terangnya. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatannya. 1 Samuel 24 adalah latar belakang yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Secara logika kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 24, Saul dapat dengan mudah menemukan Daud. Tetapi kalau akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, justru Daudlah yang dapat memotong puncak jubah Saul. Semua ini bukan karena Daud hebat, bukan karena kegagahan Daud, tetapi semata-mata karena Tuhanlah yang menyelamatkan Daud dari tangan Saul. Di dalam ayatnya yang kelima Mazmur 27 di sana dia katakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatannya, dengan caranya sendiri Tuhan menyelamatkan Daud dengan cara yang heran. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menolong Daud, ya, lewat cara apa? Lawan dan musuh
Daud tergelincir dan jatuh. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan heran dan dahsyat dialami oleh Daud saat ia dalam bahaya, ketika ia menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan dan sumber terangnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika ia ada dalam bahaya adalah tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayatnya yang ke-13 ada kalimat yang berbunyi, dalam hal itu pun aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Artinya apa? Daud menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa perlindungan dan pertolongannya itu berasal dari Tuhan, sekalipun ia ada di dalam bahaya, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun musuh mengepung dia, tetapi dia percaya dan dia melihat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud ketika ia ada dalam bahaya adalah minta pimpinan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 ada kalimat yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku. Di dalam setiap langkah perjalanannya banyak kali Daud minta petunjuk dari Tuhan. Daud meminta pimpinan dari Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, mustahil punca jubah Saul dapat dipotong oleh Daud. Karena apa? Secara logika, Saul dapat dengan mudah menemukan Daud. Saul dapat dengan mudah bisa mendengar langkah kaki Daud ketika mendekati dia. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin tangan Daud, maka mustahil hal itu terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hari-hari ini kita mungkin ada di dalam kondisi posisi yang terancam, nyawa kita terancam, kita ada dalam bahaya, ada banyak musuh yang mengepung kita. Mari kita mau menjadikan Tuhan sebagai sumber terang dan sumber keselamatan kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan mau minta pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi pegangan bagi kami melangkah di sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu ada di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, berkati kami, berkati kerohanian kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.